Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hari Senin 28 April 2025, sebelum kita beraktivitas marilah kita berdoa. Kita akan minta pimpinan Tuhan, kita akan bersama-sama bersaat teduh bersama. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu yang betul luar biasa kepada kami Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama bersaat teduh Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, menyertai kami, juga melindungi kami di dalam setiap hal. Tuhan berkati kami di dalam saat teduh ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saat teduh kita pada pagi hari ini diberi judul Hati-hati dengan Kekuasaan. Bacaannya dari Ester pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Tanya Raja Ahasveros kepada Ratu Ester, siapakah orang itu dan di manakah dia yang berniat untuk berbuat demikian? Jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Ester pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Bapak Ibu, kata-kata bijak dari zaman kuno sering kali kita tidak lekang oleh waktu. Yang berbunyi demikian, hidup itu seperti roda, ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Itulah hikmat kehidupan Bapak Ibu. Kata-kata bijak itu mengandung nasihat agar orang senantiasa menyadari bahwa kedudukan atau posisi bukanlah sesuatu yang kekal dan bersifat sementara. Oleh karena itu, marilah kita jangan berbuat jahat ketika kedudukan kita sedang berada di atas. Seperti kisah Haman, Haman adalah seorang pembesar kepercayaan Raja Ahasveros yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Oleh karena perseteruannya dengan Mordekai, seorang Yahudi, ia bermaksud untuk membinasakan semua orang Yahudi yang ada di seluruh kerajaan Ahasveros itu. Namun Haman tidak cukup puas bila hanya menghukum Mordekai. Ia mau membasmi semua orang yang sebangsa dengan Mordekai. Namun sebelum rencana jahat itu terlaksana, Mordekai dengan bantuan Ratu Ester mengadukan niat jahat Haman kepada Raja Ahasveros. Bapak Ibu, di atas langit masih ada langit. Lalu Raja Ahasveros memerintahkan agar Haman ditangkap dan dihukum mati. Bapak Ibu, setiap orang dalam pengertian tertentu pasti mempunyai kekuasaan terhadap orang lain, sekecil apapun kekuasaan itu. Kisah Haman memberi pelajaran penting bagi kita bahwa kedudukan dan kekuasaan harus dipakai untuk menghadirkan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Bila kita menerapkan aji mumpung, maka pada suatu saat hal buruk yang kita lakukan terhadap sesama kita akan menjadi bumerang yang menghantam dan mungkin menghancurkan diri kita sendiri. Marilah Bapak Ibu kita minta pertolongan Tuhan, kita akan mengakhiri saat teduh kita bersama. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu yang betul luar biasa kepada kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, apabila kami berada di dalam kekuasaan, kami mempunyai kekuasaan agar kami tidak sombong, kami bisa memanfaatkan kekuasaan itu dengan baik Tuhan. Kami pasrahkan setiap kami Tuhan, pimpin dan tuntun kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa kepada kami Tuhan. Kami juga serahkan setiap kami di dalam setiap tingkah laku kami, kehidupan kami, tutur kata kami. Kiranya Tuhan selalu menolong, menyertai kami sehingga kami boleh lebih baik lagi Tuhan. Kami pasrahkan setiap kami di dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.